peta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Oh, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Di jalanan
Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Jang Tiun, mana sudah SOP Tuan. Waksam, setiap mata yang tertutup belum berarti ia tidur. Setiap mata terbuka belum berarti ia melihat. Dan ramai, dan mudah-mudahan saudara-saudara seperti yang saya selalu doakan dan katakan, supaya Anda semua di dalam keadaan yang baik. Cigu Julis Mukujal isu apa datu soal makan di premis pengumuman TNI oleh Ketua Menteri hanya sedikit tak lama akan saya ulas untuk lebih terang dan jelas. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini saya tak tahu pula, saya tak lihat. Sebenarnya malam ini saya usaha tidak bercakap, tetapi oleh sebab isu ini saya rasa penting sedikit, dan kemudian saya terpikir secara mendadak untuk bercakap. Kemudian besok malam jam 4 saya akan menjadi moderator pada mantan pengarah pendidikan Sabah, dan kemudian malamnya jam 9 jadi moderator kepada dua orang tokoh, satu yang berhormat, satu yang kaki palung di Kuala Lumpur. Kita menyeberang Laut Cina Selatan. Biasanya kita hanya di Sabah, tetapi besok kita usaha menyeberang Laut Cina Selatan untuk mengakrabkan perpaduan kita. Nah, jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa lucu dan ada yang aneh 2-3 hari ini bila Ketua Menteri telah membuat pengumuman supaya dibuka sedikit, dan pengumuman itu pada tanggal 28, dan kemudian katanya bahwa orang ramai boleh makan di kedai, dan orang yang berjual sayur pun buah-buahan di gerai-gerai boleh juga menjual, dan kemudian orang yang suka main golf ataupun berbasikal memancing dibenarkan, kata Haji. Kemudian kilang-kilang oleh buka, yang terkait dengan getah semen dan jual cat oleh buka, dan kemudian tiba-tiba banyak isu dibangkitkan. Kuala Lumpur mengatakan tidak boleh dilakukan dan harus Sabah mengikut SOP Kuala Lumpur. Dan kemudian saya terbaca kenyataan di SP Kamaluddin MKN Sabah. Katanya, saya baca ya, sehingga pagi ini katanya belum ada keputusan berkaitan kebenaran dine-in dan beberapa kelonggaran seperti pengumuman oleh yang amat berhormat Datuk Azizi Ketua Menteri Sabah semalam. Kerajaan negeri masih mau teruskan cadangan kelonggaran, tetapi telah dijelaskan tidak ada puncak perundangan karena
Akta 342 masih terpakai di Sabah, tiada enactment berkaitan. Dan 1000 jam nanti yang berhormat SKN pengarah MKN dan Ketua Pengarah Penjawat Awam Negeri akan menghadap yang berhormat Ketua Menteri untuk perbincangan lanjut dan mohon blessing daripada yang berhormat. Nah, jadi kembali kepada ME 63 bahwa sepatutnya kita adalah sebuah negara Malaya, sebuah negara, kemudian Sarawak juga sebuah negara, dan sepatutnya apapun keputusan harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Sabah yang telah diberikan amanah atau tanggung jawab untuk memastikan bahwa Sabah ini selamat. Dan itu saya katakan bahwa kita lahir di Sabah, membesar di Sabah, mati di Sabah, dan dikebumikan di Sabah. Dan Allah telah menentukan bahwa inilah bumi kita, inilah tempat lahir kita, dan sepatutnya kita yang menentukan kehidupan bangsa kita, bukan orang lain. Tetapi hakikat yang sebenar keadaan berlaku sekarang ini bahwa segala apapun harus ditentukan oleh Kuala Lumpur dan bukan orang Sabah. Dan kita ini hanya badut-badut yang tidak boleh berbuat apa-apa untuk kepentingan bangsa kita. Dan terkait dengan keizinan ataupun kenyataan yang berhormat, dan saya tahu bahwa yang amat berhormat melihat keadaan di Sabah, misalnya restoran ataupun kedai tukang gunting, dan kemudian mereka yang berjualan di kaki lima kemudian tidak dibenarkan berniaga sejak sekian lama, dan ini cukup menyempitkan kehidupan mereka dan menyebabkan mereka hidup dalam kesukaran. Dan itu sebab bahwa hampir 60% yang membunuh diri karena keadaan hidup yang menyempit. Maka berlakulah kesesakan pikiran dan kemudian sanggup membunuh diri dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dan Datu Haji barangkali melihat keadaan ini, dan dia sendiri pun melihat bahwa merasakan degup jantung rakyat, dan rakyat dalam kesusahan yang amat gaib dan kesusahan yang benar-benar bukan main-main, hidup dalam susah. Dan bila kita melihat warisan online, ada keluhan-keluhan rakyat, keluhan-keluhan orang-orang tertentu yang hidup tidak lagi punya makanan, dan karena mereka ini dikurung tanpa ada bekalan makanan, dan kalau ada pun hanya mungkin sekampit beras, dan itu tidak dapat membiayai makan hidup yang tinggal di rumah. Dan kesusahan-kesusahan ini cukup kita rasakan, dan itu sebab bahwa Datu Haji ambil tindakan membebaskan sedikit dengan syarat bahwa mereka akur kepada SOP. Tetapi bila Sabri dari Ismail Sabri pula menjelaskan bahwa Sabah tidak sepatutnya membuat keputusan sedemikian, dan kita tahu bahwa Sabah kes COVID agak menurun banding dengan negeri-negeri yang lain di Semenanjung Malaysia, termasuk di Sarawak. Dan kita agak berkurang. Sepatutnya peniaga-peniaga ini boleh berniaga asalkan mereka mengikuti SOP seperti juga yang berlaku di negara-negara barat. Mereka sudah bebas berniaga dan bebas mencari pendapatan untuk keluarga mereka. Tetapi berbanding dengan Sabah ini asyik dipertahankan ataupun terus dikurung, dan mereka tidak boleh keluar, sedangkan pendapatan rakyat semakin tidak ada, dan ini cukup menyedihkan.
Dan berulang saya katakan, apakah pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur sengaja membunuh rakyat Sabah dan sengaja membunuh keinginan rakyat Sabah untuk terus berniaga dan menjalankan tugas seperti biasa dengan syarat mengikut SOP yang ditentukan oleh kerajaan. Dan saya kira kalaupun dibebaskan, saya rasa kemungkinan tidaklah akan menyebar COVID itu asal SOP dilakukan. Dan inilah kita lihat percanggahan yang terdapat antara pemimpin Sabah dan pemimpin Kuala Lumpur yang selalu kita ini seperti seorang rakyat yang bodoh dan masih tinggal di atas pokok. Dan pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur asyik membuli orang-orang Sabah, seolah-olah pemimpin-pemimpin Sabah tidak boleh mengurus kehidupan mereka seharian. Dan kalaulah ini berlaku, dan saya kira bahwa rakyat akan marah. Dan sekarang ini bukan saja rakyat marah, malah raja-raja pun terlibat marah kepada kepimpinan Perikatan Nasional yang selama ini 2-3 kali yang di Pertuan Agung mengarahkan supaya sidang parlemen diadakan. Tetapi kelihatannya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sama seperti Bani Israel yang terus memberikan alasan-alasan karena mereka takut bahwa kalaulah persidangan ini diadakan, maka mereka sendirinya akan terkeluar sebagai pemimpin. Dan karena itulah mereka di Kuala Lumpur yang di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan terus mempertahankan kerajaan yang mereka pegang dengan cara apapun. Mereka tetap akan memperjuangkan walaupun dengan cara menipu dan membiarkan rakyat sehari hampir 100 orang mati karena COVID. Dan saya kira kalau ini terus dilakukan, bukan saja rakyat akan ramai beribu akan mati, maka negara Malaysia akan terus ditimbuni dengan hutang-hutang yang melimpah dan akhirnya negara kita akan musnah. Jadi rakyat Sabah harus bersatu, dan saya secara terus terang menyokong apa yang diutarakan, apa yang dinyatakan oleh yang berhormat Ketua Menteri Sabah bersama Datuk Masidi Manjun, yang kebetulan kedua-dua adalah teman baik saya. Dan apapun yang baik kita sokong, yang tak baik kita bantah, karena inilah sistem demokrasi kita. Kata Gandhi bahwa saya tidak mempunyai seorang musuh dalam dunia ini kecuali orang yang berbeda pendapat. Dan pemimpin-pemimpin JRS bukan musuh saya, tetapi kalau ada yang tak benar, tak betul, akan saya katakan. Dan demikian juga rakyat Sabah. Saya bertanya dengan kawan-kawan mantan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan soal kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri kita, dan rata-rata mereka menyokong bahwa kita harus bersatu untuk kebaikan rakyat Sabah. Dan apapun yang dilakukan oleh JRS asal dia baik untuk rakyat Sabah, kita harus pertahankan. Dan itu sebab berulang kali saya katakan bahwa pemimpin-pemimpin Sabah, tak kisah mereka itu dari JRS ataupun PBS ataupun warisan ataupun apapun pemimpin, kita harus bersatu untuk mengangkat Sabah ini ke arah yang terbaik. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Sabah ini sebuah negara yang diberikan oleh Allah sebagai negara yang punya kekayaan yang cukup melimpah dengan minyak, gas, dan kemudian kokoh getah dan sawit yang menghijau beribu ekar pendapatan dan beribu pendapatan, berjuta, berbilion pendapatan hasil daripada sumber alam yang Allah turunkan kepada orang-orang Sabah. Tetapi aneh bin ajaib, dalam kita kekayaan, dalam Allah memberikan kita bermacam-macam sumber kekayaan, tetapi sayang
bahwa rakyat Sabah hidup dalam kemiskinan, dan kemiskinan rakyat Sabah ialah 19,5%. Dan yang pertama miskin ialah saudara-saudara kita di Tongot hampir 51%, dan kemudian disusuli oleh orang-orang yang tinggal di Pitas, dan kemudian diikuti oleh daerah Kota Merudu, dan ketiga kawasan ini adalah diwakili oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional sejak bertahun-tahun, dan kita melihat inilah kebangsaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mengutamakan poket dan kekayaan mereka yang dicari oleh mereka, tetapi tidak mengutamakan dan tidak mengutamakan kepimpinan yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab ataupun Sayyidina Abu Bakar yang telah memperlihatkan kepimpinan yang terbaik, walaupun ketika mereka meninggal atau wafat mereka tidak meninggalkan apa-apa. Banding dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia ini, betul bahwa mereka ini untuk rakyat, kepada rakyat, tetapi mereka sesudah meninggalkan jawatan menteri maka mereka menjadi kaya raya, punya istana yang hebat, dan kemudian kereta mewah disusun di halaman rumah, dan mengumpulkan harta, sedang rakyat di Sabah, di pedalaman, di kampung-kampung, di mukim-mukim hidup dalam penderitaan, dan mereka hanya melihat balak-balak, lori balak melintas di hadapan rumah mereka, dan kemudian yang membawa debu, dan kalau hujan mereka mandi lumpur dan mandi debu waktu kemarau, dan mereka balik ke rumah dan malam tidak punya apa-apa, bintang-bintang tidak lagi bergemerlapan, dan di langit tidak bercahaya, tetapi mereka terus berdoa kepada Allah diberikan rahmat. Dan karena itu saudara-saudara semua yang mendengar, mari kita berdoa kepada Allah supaya COVID meninggalkan kita dan kita kembali hidup seperti dulu, karena kita sudah tidak tahan untuk tinggal di rumah dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Makanan, beras dan ikan pula sudah tidak ada, dan yang kita makan entah apa, dan ramai yang berpuasa, dan kemudian ramai pula mereka yang berhutang, misalnya hutang rumah, hutang kereta, dan tidak dapat membayar. Kemudian pekerja hotel, mereka yang dilepas kerja dan tinggal di rumah dan tidak berbuat apa-apa. Suasana seperti ini tidak dirasakan oleh pemimpin-pemimpin. Tolonglah, saya mohon supaya pemimpin-pemimpin JRS, Pikatan Nasional kembali kepada merasakan degup jantung rakyat dalam kesusahan. Dan ingatlah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional JRS bahwa jangan lupa kamu telah diamanahkan oleh rakyat menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap uang yang disatukan, maka kamu harus agihkan bantuan ini kepada rakyat tanpa mengharapkan yang lain. Dan kamu ingat bahwa sebagai pemimpin, bahwa akhirat nanti kamu akan ditanya apa yang telah kamu lakukan setelah kamu diamanahkan menjadi pemimpin rakyat di Sabah. Dan sedialah menerima hukuman dimanapun. Kamu tidak boleh lari dari hukuman yang nanti ditentukan oleh Allah di akhirat. Malah di dunia pun akan nampak sifat-sifat kemunafikan, kebobrokan, kebaculan,
cara kamu memimpin, walaupun kadang-kadang kamu ketemu rakyat dengan wajah yang manis, tetapi bila sudah kamu menjadi pemimpin, duduk di kursi yang berhormat, duduk di kursi yang menteri, kemudian kamu pun meninggalkan rakyat dan rakyat sedang mencari, tetapi rakyat tidak akan lupa dan dia masih ingat bagaimana waktu dalam pilihan raya lalu kamu berbundung-bundung datang makan bersama rakyat, minum bersama rakyat. Tetapi kalau sesudah kamu menang menjadi wakil rakyat, maka kamu pun tidak lagi kelihatan batang hidung dan kamu tinggal di kota dan asyik Kuala Lumpur untuk ngejar proyek untuk kayakan kruni suku Sakat supaya hidup mewah. Tetapi kemewahan yang kamu lakukan itu adalah pencurian rakyat, harta rakyat, harta anak yatim yang sekarang terseksa dan ramai yang membunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan, dengan kelakuan, dengan masalah yang mereka rasakan di dunia ini, di Sabah dan di Semenanjung. Dan ini cukup menyakitkan hati kita dan kesehatan saudara-saudara kita yang tidak dapat menahan seksanya. Akhirnya mereka terjun dari bangunan dan membunuh diri karena inilah kepimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang ada sekarang ini. Mereka bukan untuk kepentingan rakyat, tapi mereka lebih kepada kepentingan diri mereka. Dan ingat bahwa Allah akan mencatat dan malaikat mencatat akan ada ketentuan yang Anda akan nikmati di akhirat nanti. Jadi saudara-saudara yang ada di Sabah, supaya berhati-hati memilih pemimpin yang akan datang, dan pilihlah pemimpin yang tulus, jujur, amanah, dan bukan untuk kepentingan diri, tetapi politik itu ialah untuk kita beramal. Insya Allah kalau kita lakukan semua ini, kita akan selamat di dunia dan akhirat dan siap surga menunggu kita di akhirat. Dan ini sesuatu yang harus kita cari, karena hidup ini hanya sementara, esok lusa kita akan meninggalkan. Jadi yang paling penting ialah kita lihat kehidupan rakyat di luar, kehidupan saudara-saudara kita, dan kehidupan anak-anak yatim yang tidak terjaga. Dan ini sepatutnya diamanahkan dan harus diambil perhatian oleh kerajaan dan bukan dibiarkan. Dan mereka ini harus diberikan pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Dan demikian juga orang tua misalnya yang berumur 80 tahun ke atas, mereka dulu memperjuangkan kemerdekaan Sabah, tetapi sayang ada di antara mereka hidup di gubuk-gubuk tanpa jendela dan kemudian turun ke kali untuk mendapatkan air dan tidak punya elektrik. Mereka tidak pernah menikmati air pipe dan mereka tidak pernah menikmati api listrik, apalagi untuk makan KFC ataupun makan yang lain seperti yang kita makan. Dan ini kadang-kadang cukup menyayat hati kita, dan itu sebab seorang pemimpin dia harus peka terhadap kepimpinan ataupun penderitaan rakyat yang berlaku di Sabah ini. Dan bagaimana kita lihat contoh-contoh kepimpinan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian bagaimana kepimpinan Umar Al-Khattab, dan bagaimana kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, yang mereka ketika wafat, ketika meninggalkan dunia ini, walaupun mereka ini berkuasa hampir 1/4 dunia. Dan orang membayangkan bahwa kekayaan mereka itu, kalau mereka sudah tidak ada, pasti ada berjuta, berbilion harta yang ditinggalkan. Tetapi ketika wafat,
Sayyidina Abu Bakar hanya meninggalkan 1 ekor kuda keldai dan kemudian hanya 2 kain kapan atau pakaian, dan 1 katanya untuk kain kapannya, dan kemudian yang 1 dan keldai diserahkan kepada Umar Al-Khattab. Dan ketika Umar menerima amanah, Umar menangis bahwa katanya ini satu amanah yang berat. Dan kemudian satu hari bila Umar Al-Khattab menerima amanah itu dan dia pergi ke rumah seorang tua yang buta matanya, dan kemudian bila dia sampai di rumah, orang buta, wanita buta itu berkata kepada Umar Al-Khattab, "Siapa kamu?" katanya. Kemudian Umar Al-Khattab tidak menjawab. Kemudian mereka berbincang dan Umar Al-Khattab bertanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh seorang lelaki yang selalu datang ke rumah kamu, menyapu dan melakukan kebaikan untuk orang yang buta dan tua itu. Kemudian seorang perempuan yang tua dan uzur menjawab bahwa dia selalu menyapu rumah saya dan menyediakan makanan untuk saya dan menyediakan memerah susu untuk saya. Kemudian Umar Al-Khattab bertanya lagi, "Apakah kamu kenal lelaki itu?" Kemudian wanita ini menjawab, "Demi Allah saya tidak kenal siapa lelaki itu." Dan ini sebenarnya Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian bagaimana Umar Al-Khattab menangis ketika itu karena dia melihat kepimpinan Sayyidina Umar terlalu prihatin kepada rakyatnya sehingga dia waktu wafat tidak mempunyai apa-apa harta yang ditinggalkan oleh mereka. Tetapi bila kita melihat di Sabah ini, pemimpin-pemimpin yang ada yang diamanahkan oleh rakyat berduyun-duyun mencari kekayaan, dan mereka lupa bahwa rakyat di pedalaman, di sekitar kampung dan mukim hidup dalam penderitaan. Dan apakah ini tidak dirasakan oleh seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah? Dan karena itu saya mohon supaya pemimpin-pemimpin ini sadar bahwa perjuangan kita bukan untuk kekayaan, bukan untuk menghimpun harta yang banyak, karena besok kita akan mati dan Allah akan tanya, malaikat akan tanya di kubur apa yang telah kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Jadi karena itulah saya tekankan supaya siapapun antara kita ini harus ada sifat kasih sayang kepada semua orang, termasuklah binatang, hewan. Bagaimana Nabi Muhammad sayang kepada kucing, dan demikian juga kita sepatutnya, karena kita tidak sanggup melihat orang-orang miskin di daerah, di kampung mukim hidup dalam keadaan yang daif dan makan tidak cukup, dan bayangkan mereka itu adalah ayah ibu kita, dan bagaimana pandangan saudara-saudara sekalian. Jadi untuk itu kembali supaya bersihkan pemikiran kita, bersihkan hati kita, supaya ditanamkan rasa kasih sayang pada semua orang, tak kira apa bangsa pun, Kedazan, dusun, Brunei, Iban, dan segala macam. Insya Allah kita akan ketemu besok jam 4 dan jam 9 malam di warisan online. Dan terima kasih kepada saudara Nazbazi. Kita bayangkan hasil Sabah setahun sekitar 137 bilion, 132 bilion Melaya ambil, dan kita hanya dapat hampir 5 bilion. Kalau begitu pendapatan Melaya
1 tahun lebih banyak daripada yang kita lihat. Dan ini kenyataan Naspazi. Kemudian Syarima Dualis, terima kasih semua karena memberikan respon Aceh dan lain-lain. Waksam, benar Datu Nabi bersabda, juga pengkhianat akan membawa bendera putih, berkata inilah pengkhianatan terhadap si Fulan. Dan insya Allah jadi saudara-saudara semua. Kemudian Syarima Dualis lalu, kemudian yang lain-lain dulu, Jojo Kewis, dan terima kasih atas perhatian. Dan mudah-mudahan kita ketemu dan kehidupan kita dirahmati Allah dan selalu Allah tunjukkan jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.